Laporan kinerja penjabat Gubernur Papua Barat. Dr. Andes Haji Ali Baham Temong Mere MTP. Triwulan kedua, 1 Februari sampai 1 Mei 2024. Salam satu hati, satu saudara. Dalam naungan Rumah Kaki 1000 untuk Papua Barat dan Indonesia. Seperti matahari yang tak pernah lelah bersinar, menerangi bumi, demikianlah dedikasi yang menyala dalam setiap derap langkah, menerobos tapak demi tapak dengan menggenggam amanah bangsa sebagai pengawal setia konstitusi dan pembawa aspirasi, serta memberikan hasil kerja nyata, merupakan jiwa kepemimpinan serta pengabdian penjabat Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Ali Baham Temong Mere MTP. Tidak terasa, semenjak dilantik 1 November 2023 lalu, sosok pengabdian Dr. Andes Ali Baham Temong Mere MTP telah memasuki triwulan kedua sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Keteguhan dan keteladanannya telah berhasil mengawal jalannya kontestasi pemilu serentak 14 Februari 2024. Meski banyak tantangan, namun sosok karismatik berhati sejuk mampu merangkul hingga lapisan terbawah, mendatangi setiap kabupaten untuk memberikan pencerahan pentingnya partisipasi pemilih, mengutamakan keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat menentukan pilihan figur pemimpin bangsa dalam pesta demokrasi. Pria yang akrab disapa ABT itu terus bersemangat mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat di daerah melalui sejumlah langkah kebijakan terukur yang diambil. Salah satu langkah konkret secara serius bersama jajaran pemerintahan menyambut baik serta menyikapi kehadiran Ibu Kota Nusantara sebagai cerminan masa depan kemajuan bangsa dan negara, sebagai tonggak sejarah baru peradaban 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau lebih dikenal Indonesia Emas 2045. Secara lantang, ia menyatakan Ibu Kota Nusantara merupakan warisan persembahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan hadiah kepada generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, bukanlah sebuah mimpi. Momentum tersebut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan Papua Barat dalam mendukung IKN dan diapresiasi pejabat Gubernur Kalimantan Timur. Pasalnya menjadi provinsi pertama yang hadir berkonsultasi untuk mencari lahan kantor penghubung. Isu nasional melalui arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menjadi atensi serta fokus kerja penjabat Gubernur Papua Barat, di antaranya menekan laju inflasi, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim tahun 2022 sebesar 9,43%, mengalami penurunan menjadi 6,46% tahun 2023. Antisipasi krisis pangan dan lainnya melalui program dan kebijakan kolaborasi para pihak termasuk Forkompimda, instansi vertikal, BUMN, dan masyarakat. Upaya penanganan inflasi melalui instruksi langsung diawali rapat bersama dalam rangka penguatan lini organisasi perangkat daerah pada rumpun ekonomi dan menyusun strategi program menjaga stabilitas inflasi. Pejabat gubernur secara intens lakukan kontrol, agendakan sidak secara rutin langsung ke pasar. Penanganan stunting, usaha yang membuahkan hasil positif. Tercatat tahun 2022, prevalensi stunting Papua Barat sebesar 30,00%. Akan tetapi, melalui serangkaian penanganan terukur, sesuai data yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden, periode tahun 2023 mengalami penurunan 5,02%. Posisi tersebut menempatkan Papua Barat pada urutan kedua se-Indonesia sebagai provinsi yang mampu menekan serta
mempercepat penurunan stunting secara nasional. Arahan Menteri Dalam Negeri sesuai pokok tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tentang otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat yang disikapi serius dengan strategi tersendiri yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan pendapatan asli daerah melalui pengembangan komoditas lokal unggulan daerah non-deforestasi dan berusaha mencari peluang insentif jasa lingkungan, serta mengembangkan model-model kreatif pendanaan iklim, pelestarian hutan tropis, dan keanekaragaman hayati. Semangat kolaborasi menjadi syarat utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Ia selalu mendorong dan memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berkelanjutan dan bermitra dengan berbagai pihak tanpa terkecuali, serta perencanaan pembangunan berbasis bukti yang valid. Tak pelak lagi bila kemudian penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andes Ali Baham Temong Mere, MTP, diganjar dengan penghargaan sebagai tokoh inspirasi atau inspirator oleh kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat yang beranggotakan berbagai lembaga swadaya masyarakat, baik internasional, nasional, dan lokal. Kerja, kerja, kerja demi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. Pada triwulan kedua turut dijabarkan dalam strategi yang terbagi dalam 3 aspek utama. Penjabat gubernur mengawali dengan mengikuti tahapan proses evaluasi kinerja 3 bulan pertama, periode 1 November 2023. Penjabat Gubernur Ali Baham memaparkan 106 indikator dan 10 indikator strategis Papua Barat. Tiba di Manokwari, penjabat gubernur memulai dengan rangkaian kegiatan pemerintahan, yaitu membuka sekaligus memimpin rapat kerja Bupati se-Papua Barat dengan agenda khusus pembahasan pemantapan kesiapan pemilu serentak 14 Februari 2024. Kemudian mengumpulkan para Forkopimda untuk membahas sejumlah hal berkaitan pemilu, dipusatkan pada satu hotel di Manokwari. Selanjutnya, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak. Penjabat Gubernur Ali Baham Temong Mere bertatap muka dengan masyarakat, memberi arahan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam sukseskan pemilu dan menepis isu yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan di tengah masyarakat. Sehari sebelum pelaksanaan pemilu, penjabat Gubernur Papua Barat bersama para pimpinan partai politik serta penyelenggara pemilu menggelar deklarasi damai. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024, penjabat Gubernur Ali Baham ikut pencoblosan di TPS 01 Fakfak. Kemudian kembali ke Manokwari dan memantau jalannya pemilu untuk memastikan berlangsungnya aman kondusif. Mendukung Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah tahapan perencanaan terukur, penjabat Gubernur Ali Baham membuka kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 sampai 2045. Menjamin berlangsungnya roda pemerintahan secara baik. Dirinya juga melakukan sidak pada sejumlah biro sekretariat daerah Papua Barat. Memberi arahan bagi 24 peserta uji kompetensi THL Biro Hukum Setda Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat membuka forum pemangku kepentingan jamin kesehatan masyarakat, menyambut silaturahmi jajaran pengadilan tinggi bertempat di ruang kerja penjabat Gubernur Papua Barat.
membuka rapat kerja daerah dan pembinaan teknik justisial Pengadilan Tinggi Agama se-Papua Barat. Jabat Gubernur Papua Barat juga menghadiri rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun buku 2023 yang dipusatkan di Manokwari. Mengagendakan kunjungan kerja ke kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah Papua Barat di Jalan Dr. Andes S. Sausesa, Manokwari, dan sekaligus memberikan motivasi agar produk kerajinan asal Papua Barat harus tampil pada sejumlah event baik berskala nasional maupun internasional. Menerima audiensi panitia seleksi anggota Komisi Informasi Publik dan meminta agar segera lakukan proses pelantikan. Penjabat Gubernur Papua Barat menghadiri rapat pimpinan Kodam 18 Kasuari dan memberikan pengerahan umum. Jabat Gubernur Ali Baham Temong Mere hadiri rapat koordinasi nasional Ibu Kota Nusantara dan secara tegas berikan dukungan penuh tanggap instruksi pemerintah pusat dalam aspek pembangunan. Kemudian menghadiri pelantikan 4 anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat ikut rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri membahas topik yang bermuara pada fokus penekanan laju inflasi di daerah. Dirinya kemudian berkesempatan mengikuti pelatihan perencanaan Bank Papua di Jayapura dan terima sertifikat. Pasalnya, sebagai salah satu pemegang saham, ia wajib menggali ilmu lebih dalam lagi tentang dunia perbankan daerah. Mengikuti rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia bersama Menteri PPN Bappenas Republik Indonesia di Jakarta. Momentum spesial tersebut merupakan kali terakhir pelaksanaan rakor di ex Ibu Kota Jakarta sebelum pindah ke IKN. Penjabat Gubernur Papua Barat memimpin rombongan bertemu PJ Gubernur Kalimantan Timur, membahas rencana pembangunan kantor Badan Penghubung Daerah di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Penjabat gubernur dan rombongan kemudian diberi akses mengunjungi rumah teknologi IKN. Pada bangunan tersebut ditampilkan rencana besar pemerintah pusat dalam menggenjot pembangunan IKN secara sistematis sebagai kota cerdas dan berkelanjutan sesuai informasi tanggal 17 Agustus 2024 bakal digelar upacara HUT Republik Indonesia pada lokasi tersebut. Berikutnya, memimpin rombongan asal Papua Barat untuk menghadiri peringatan masuknya Injil ke-70 tahun di Wamena. Sekaligus mengikuti rakerda kedua Gubernur Setanah Papua. Menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dipusatkan pada Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, membuka musyawarah rencana pembangunan RPJPD 2025-2045 dan tegas mengedepankan pentingnya dukungan realisasi 100 tahun atau Indonesia Emas 2045. Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andes Ali Baham Temong Mere MTP launching seleksi pengangkatan pemilihan adat anggota DPRP DPRK periode 2024 hingga 2029. Aspek pembangunan. Penjabat Gubernur Papua Barat letakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Islam Warpigan, Kabupaten Fakfak. Sehari berselang, meresmikan gedung gereja baru Jemaat Bethesda, Kampung Wos, Kabupaten Fakfak. Kemudian melakukan penyeberangan laut menuju Kampung Patimburak
Distrik Kokas, launching listrik desa di halaman Masjid Tua. Sebagai objek wisata, penjabat Gubernur Papua Barat resmikan penerangan di situs Goa Jepang Kokas yang merupakan peninggalan sisa masa Perang Dunia Kedua. Meresmikan tugu pendaratan Injil di Pantai Petrus Kaviar, Kabupaten Manokwari. Selanjutnya, ikut peresmian RSPPN Republik Indonesia dan RSJA di Mara secara virtual bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Barat terima kunjungan rombongan Badan Riset dan Inovasi Daerah dan melaporkan tentang hasil pameran Kakao Ransiki. Pimpin apel di SMA Taruna Kasuari, Papua Barat, dan serahkan hibah sebesar 27 miliar dengan rincian 25 miliar untuk belanja modal dan 2 miliar sebagai biaya operasional sekolah. Diterima Brigjen TNI Yusuf Ragai Naga. Penjabat Gubernur Papua Barat pimpin rapat inflasi bersama stakeholder, tim pengendalian inflasi daerah di kantor gubernur. Momentum bahagia, dirinya menyerahkan SK P3K Guru, Nakes, dan PLT Kadis Naker Trans Papua Barat. Penjabat Gubernur Ali Baham Temong Mere buka forum pertemuan koordinasi mitra pembangunan Papua Barat. Kemudian menerima PJ kunjungan Saspri IPB. Penjabat Gubernur Papua Barat resmi menutup agenda rapat koordinasi teknis dan ekspos hasil riset dan inovasi daerah 2024 di Manokwari. Turut meresmikan Gedung Husni Kamil Malik KPU Papua Barat. Sinode GKI di Tanah Papua, temui penjabat Gubernur Ali Baham, mohon dukungan karena hendak menggelar FGD Masa Depan Pulau Mansinam. Kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak, penjabat Gubernur Ali Baham resmikan revitalisasi Gedung Samsat Fakfak dan berharap dapat meningkatkan pelayanan sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah. Kemudian penjabat Gubernur Papua Barat serahkan hibah provinsi bagi 4 sekolah di Fakfak, dipusatkan pada SMA Negeri 1. Resmikan Gereja Katolik Santo Aloysius Gonzaga Gewerpe Fakfak. Diketahui rentetan sejarah ini kembali terulang karena dahulu ayahanda Ali Baham telah lebih dahulu mengukir sejarah mendukung pelayanan umat Katolik. Penjabat Gubernur Papua Barat ditemui pihak PT Cokran Ransiki dan membahas pengembangan. Dirinya juga menghadiri forum grup diskusi tentang masa depan Pulau Mansinam. Hal tersebut menjadi penting karena pulau yang menjadi pusat peradaban orang Papua tersebut wajib mendapat perhatian khusus. Penjabat Gubernur Papua Barat bersama sejumlah pimpinan OPD bertemu dengan Duta Besar Norwegia, bahas pelestarian hutan, pemanfaatan karbon, dan iklim dunia. Esok harinya, penjabat Gubernur Papua Barat gaungkan filosofi satu tungku tiga batu saat silaturahmi di SK 165 yang dipimpin motivator nasional Ari Ginanjar. Letakan batu pertama pembangunan Masjid Azi Ariah di Kabupaten Teluk Bintuni. Penjabat Gubernur Papua Barat memimpin rombongan audiensi bersama pimpinan PT Pupuk Kalimantan Timur di Kota Bondang. Diketahui bahwa dukungan Presiden Jokowi juga telah dinyatakan bagi masyarakat Papua Barat lewat groundbreaking pembangunan pabrik pupuk Fakfak. Hal ini seyogyanya menjadi fondasi kuat membangun kesejahteraan masyarakat lewat investasi. Penjabat Gubernur Ali Baham melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Hibah Daerah atau NPHD Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024 sebesar 75 miliar rupiah kepada Polda Papua Barat, juga
bersamaan mendukung rekrutmen calon bintara. Aspek kemasyarakatan. Mengikuti perayaan HUT Pekabaran Injil ke-169 tahun di Mansinam, tanggal 5 Februari, dirinya juga menyerukan agar jadi perhatian bersama dalam rangka pengembangan situs peradaban Pulau Mansinam. Penjabat Gubernur Papua Barat peringati Isra Mi'raj 1445 Hijriah bersama jemaah Masjid Jami Kota Fakfak. Keesokan harinya, melintasi jalur darat, kunjungi distrik Bomberai, sekaligus canangkan penanaman padi atas kolaborasi bersama Kodim sebagai bentuk antisipasi krisis pangan di daerah. Malamnya, penjabat Gubernur Papua Barat peringati Isra Mi'raj 1445 Hijriah bersama jemaah Masjid Al-Muhajirin Bomberai. Kembali ke Manokwari, langsung pimpin upacara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kemudian, menumpangi KM Roro memantau sekitar Teluk Sawaibu dan Pulau Mansinam. Kembangkan dan dukung potensi atlet, dirinya juga mencanangkan Platda PON Aceh Sumut 2024. Penjabat Gubernur Papua Barat sikapi dan beri penjelasan soal penghentian penerbangan Batik Air ke Manokwari. Pasalnya, saat ini Papua Barat juga dihadapkan pada intensitas penerbangan yang minim sehingga berdampak pada mobilisasi masyarakat bahkan level kegiatan pemerintah daerah. Penjabat Gubernur Papua Barat menyambut baik kehadiran tim ekskavasi kerangka prajurit Jepang di kantor gubernur. Selain itu, terima kunjungan audiensi BPJS Ketenagakerjaan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua. Dalam pertemuan, dibahas tentang peningkatan partisipasi peserta di Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat memimpin upacara memperingati HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-74, sekaligus terima bantuan 1 unit mobil damkar dari PT Bank Papua. Menyambut audiensi jajaran pimpinan PT Pertamina, Patra Niaga, dan membahas kendala pasokan BBM di wilayah pelosok Papua Barat maupun pemenuhan kebutuhan nelayan. Mengadakan pasar murah melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menekan inflasi dan daya beli masyarakat di Papua Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Papua Barat, temui pejabat gubernur bahas kesiapan PON Aceh Sumut. Penjabat Gubernur Papua Barat buka tablik akbar dan gebiar pangan murah diikuti ribuan masyarakat Fakfak. Momentum bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari pertama dan berlangsung di kediaman gubernur, telah dilaksanakan buka puasa bersama. Esoknya, penjabat Gubernur Papua Barat resmi membuka Safari Ramadan 1445 Hijriah bersama Majelis Ulama Indonesia Papua Barat. Setelah sebulan berpuasa, gema takbir pun berkumandang menandakan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Penjabat Gubernur Papua Barat sholat Idul Fitri di lapangan Makodim Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat dan istri hadiri halal bihalal PW BKMT dan Ormas Islam di Manokwari. Berikutnya diselenggarakan rapat bersama Forkopimda dan sejumlah instansi vertikal bahas antisipasi kerawanan pangan di Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat turut mengajak masyarakat giat tanam pangan lokal saat Safari Ramadan di Manokwari Selatan. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting, penjabat Gubernur Papua Barat beserta tim penggerak BKK gelar aksi penanganan berlokasi di Rumah Gizi Kasuari. Penjabat Gubernur hadiri rakor bersama KONI Papua Barat sekaligus serahkan hibah 50 miliar dukung pelaksanaan PON Aceh Sumatera Utara. Dirinya juga turut menghadiri perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52
tahun 2024. Penjabat gubernur juga melaunching 2 hari tanpa konsumsi beras atau lebih dikenal dengan Today No Rice. Tim penggerak PKK Papua Barat menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, gelar B2SA Go to School. Kegiatan yang dirangkai sosialisasi tentang keluarga sehat tanpa narkoba dan edukasi seks diikuti ratusan pelajar di Kabupaten Fakfak. Kinerja yang berfokus pada kepentingan masyarakat menjadikan Dr. Andes Ali Baham Temong Mere sebagai motivator terbaik. Hal itu turut diapresiasi para Forkompimda karena dinilai sangat terbuka dan menerima dengan hangat dalam berkolaborasi. Tidak ada orang sukses yang terbentuk dari kesenangan. Harus bertatih-tatih, berjuang, dan genggam erat harapan. Kalau mau berkembang, keluarlah dari zona nyaman. Sekali melihat, harus mampu menerjemahkan jauh ke depan dari apa yang disaksikan oleh mata. Sukses bukan hanya soal kepintaran, tetapi strategi untuk melakukannya. Kata-kata motivasi yang selalu dikatakan olehnya. Itulah Dr. Andes Ali Baham Temong Mere MTP, penjabat Gubernur Papua Barat. Sang inspirator kita.